Bukan berarti tidak melupakan, bukan berarti tidak memaafkan. Dia maafkan, artinya dia sudah ikhlas akan perlakuan, akan sikap. Tapi namanya orang punya ingatan. Tentu kadang melihat sosoknya, ingat lagi perbuatannya. Ketika melihat bagian dari dirinya, teringat lagi akan perilakunya. Tapi bukan berarti kemudian dia mendendam. Namanya ingatan, dia bisa balik. Dia bisa datang lagi. Kalau ingatin, nasihat. Ingatin dong. Ingatin dong, itu nasehatin. Iya. Kalau ingatan, nasehatan. Iya. Ingatin dong, nasehatin dong, gitu maksudnya. Jadi wajar aja kalau kita mengingat kesalahan orang. Iya, artinya Nabi pernah pada saat Wahsy sudah masuk Islam dan pernah melakukan kesalahan fatal karena paman Nabi ditombak. Tapi Nabi memaafkan. Namun begitu Wahsy datang, Nabi menyampaikan, kau duduk di belakang saja. Saya kalau ingat wajahmu, saya ingat paman saya. Artinya bukan berarti Nabi benci, tidak. Nabi sudah memaafkan, sangat memaafkan. Tapi Nabi tidak ingin larut dalam kesedihan saat mengingat pamannya. Karena ketika melihat Wahsy dia akan teringat itu. Nah, jadi sangat manusiawi. Sangat manusiawi, seperti itu. Yang penting kita punya rasa memaafkan. Betul. Karena menurut saya memaafkan itu manfaatnya bukan untuk orang yang berbuat salah. Buat kitanya juga yang merasa dizolimi itu akan jadi lebih ikhlas. Lebih plong. Lebih plong, ngejalaninnya nggak gedek mulu ngeliat orang itu. Betul. Iya. Nggak ada beban, tetap cair lagi, tetap baik lagi. Gitu. Iya. Oke, pertanyaan kedua ini dari Instagram dari Tedis_. Kayaknya FD deh ini Tedis ini. Iya, gue inget banget nih nama ini nih. Dia sering banget nge-repost nih orangnya nih. Kadang ya. Assalamualaikum Ustadz. Jika orang sudah meminta maaf atas kesalahannya, tapi orang yang dimintain maaf hanya memaafkan secara lisan, namun hatinya masih ada dendam. Apakah permintaan maaf itu sia-sia Ustadz? Iya, tugas kewajiban orang yang salah minta maaf. Memaafkan atau tidak, itu adalah urusan si pemilik hak. Dia punya hak untuk memaafkan atau tidak. Tapi kita sebagai orang yang berkewajiban, laksanakan aja dulu. Jalanin aja dulu. Nah, kemudian mohon sama Allah supaya diberikan pintu kelembutan hati. Pintu kebesaran jiwa agar dia mau memaafkan kita. Nah, orang yang kemudian hanya memaafkan dalam lisan tapi hatinya belum memaafkan, bisa jadi hanya kadhiminal ghaidha. Artinya orang-orang yang hanya menahan amarahnya. Orang-orang yang cuma mampu, sebetulnya gue sebel nih. Pengen rasanya gue tampol, gue tonjok, tapi udahlah gue tahan. Bisa jadi masih masuk kategori wal kadhiminal ghaidha. Orang yang baru mampu menahan amarahnya untuk tidak membalas kesalahan orang. Tapi belum wal afina anin nas. Belum masuk kategori memaafkan manusia. Sebab setelah memaafkan manusia, masuk kategori ihsan. Berbuat baik. Mampu nggak tuh kita? Ada orang salah, terus kita masih perlakukan baik. Udah kita maafkan, kita kalau perlu, kita lupakan sampai tidak berbekas sama sekali. Terus kemudian kita berikan dia fasilitas-fasilitas yang, berbuat baik justru ke dia. Nah, itu memang berat, tapi itu ciri-ciri orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita yang punya salah, apakah udah cukup kalau denger, iya gue maafin? Atau harus tanya, bener gak nih dari hati lo maafin? Sampai kayak gimana gitu kita? Yang pertama, kesungguhan. Meminta maaf itu pasti terlihat dari cara, sikap, ucapan. Maafin gue ya itu sih orang bercanda. Salahnya serius banget, tapi ngomongnya kayak orang bercanda. Yang kedua, berusaha terus berbuat baik kepada dia. Artinya jangan pernah berusaha mengulang apa yang kemarin menyakiti. Tambah lagi mungkin kasih hadiah. Orang luluh lah. Dikasih sesuatu lama-lama juga kasihan kan sama kita. Kalau udah kasihan, yaudah deh gue maafin. Kayaknya gue gak tega juga kalau terus dia berada dalam ingatan keburukan di hati gue, di pikiran gue. Nah itu tugas kita, bukan cuma sekedar maafin gue ya. Terserah deh lo mau maafin mau enggak. Ya itu gak serius namanya. Tapi setelah minta maaf, kita takut nih, dia udah maafin apa belum ya? Ya berbuat baik, ajak makan, kita traktir. Siapa tahu itu meluluhkan hati dan perasaan. Walaupun diucap, ya lo udah gue maafin, ya tapi berbuat baiklah sama dia. Iya. Supaya benar-benar di hatinya juga memaafkan. Betul sekali. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
Saya mempunyai sahabat yang sudah lama sekali kita sahabatan. Bener Ngerti ya? nggak lo? Hah? Ngerti nggak? Kita apa? Saya mempunyai sahabat yang sudah lama sekali kita sahabatan. Kenapa harus pakai begitu ya? Eh? Saya punya sahabat lama udah enak ya, cukup ya. Kita punya sahabat lama yang sudah lama sekali kita sahabatin.